Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, seorang muslim beriman kepada Allah dalam arti dia meyakini wujud adanya Allah yang maha suci dan bahwa sesungguhnya dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, pencipta dan penguasa serta pengatur segala sesuatu, dan pemiliknya tiada Tuhan yang sembah kecuali Dia, dan tiada Rabb selain Dia, dan meyakini bahwasanya Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya dan suci dari segala kekurangannya. Dan demikian itu adalah karena petunjuk Allah. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah sendiri memberikan tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Berita tersebut ada di dalam kitab suci Al-Quran. Pada pendengar yang budiman, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk dengan perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha penuh berkah, Rabb semesta alam. Pada pendengar yang budiman, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 30, Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Kemudian dalam surat Taha ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana wa'buduni wa aqimus salata walizikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Para pendengar yang beriman, yang kedua, berita dari lebih 124.000 tentang wujud Allah, rububiyahnya bagi semesta alam. Dinyatakannya dalam Al-Quran tentang penciptaannya terhadap alam semesta ini dan penguasaannya, dan tentang asma dan sifat-sifatnya. Tidak ada seorang nabi atau rasul pun di antara mereka, melainkan Allah telah berfirman kepadanya atau mengutus seorang utusan kepadanya, atau diwahyukan kepada hati dan akalnya sesuatu yang memastikan bahwa apa yang disampaikannya itu adalah firman, kalam, dan wahyu dari Allah kepadanya. Berita yang disampaikan oleh sejumlah besar manusia pilihan itu memungkinkan bagi akal sehat untuk mendustakannya. Sebagaimana tidak mungkin jumlah sebesar itu sepakat untuk berdusta dan menyampaikan berita tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, tidak mereka yakini, dan tidak pula memastikan kebenarannya. Pada mereka adalah manusia pilihan, manusia yang paling suci jiwanya,
paling cerdas akal pikirannya, dan paling benar pembicaraannya. Kemudian yang ketiga, keyakinan dan kepercayaan miliaran manusia tentang wujud adanya Tuhan pencipta alam semesta, serta ibadah dan ketundukan mereka kepadanya. Biasanya manusia dapat mempercayai satu atau dua orang. Maka apabila kalau dari sekelompok, satu umat dan jumlah manusia yang tidak terhitung, ditambah dengan kesaksian, akal dan pikiran atas validitas kesahihan Tuhan yang mereka yakini dan mereka beritakan, serta mereka beribadah serta bertakarub mendekatkan diri kepadanya. Kemudian yang keempat, berita yang disampaikan oleh jutaan ulama tentang wujud Allah, sifat-sifat dan nama-namanya, rububiyahnya atas segala sesuatu, dan kekuatannya atas segala sesuatu. Maka dari itu, mereka beribadah, menyembah, dan patuh kepadanya, cinta karenanya, dan benci karenanya pula. Kemudian dalil-dalil akli. Pertama, adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam memberikan kesaksian akan wujud Sang Pencipta, yaitu Allah. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain dari Allah. Akal manusia pun menyatakan